Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu kami, Bapak Farid Ahmadi, yang mengampu dalam mata kuliah literasi digital, dan juga teman-teman anggota kelompok 2 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat hadir di presentasi kali ini melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat dan cepat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai dampak positif dan negatif kemajuan teknologi. Selanjutnya, anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Rahmali Iqbar Genadi, dengan NIM 2501055352, Triana Solihatul Fadilah, Fahruli Alvin Prahtama, Mutiara Salsabila Azizah, dan Ramasari Uswatun Hasanah. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Transformasi teknologi yang semakin pesat, terutama sejak memasuki era revolusi industri, ditandai dengan penggunaan internet, kecerdasan buatan, serta berbagai sistem digital dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga mengubah sistem pembelajaran dan praktik ekonomi secara global. Next. Dalam bidang pendidikan, teknologi memberikan kemudahan akses terhadap informasi dan sumber belajar yang lebih luas. Mahasiswa kini tidak lagi terbatas pada buku cetak atau penjelasan di kelas saja. Melalui platform digital, mereka dapat mengakses jurnal, data statistik, hingga video pembelajaran dari berbagai sumber. Dalam pendidikan ekonomi, misalnya, mahasiswa dapat melakukan simulasi pasar secara virtual serta mempelajari konsep permintaan dan penawaran secara lebih interaktif. Penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar peserta didik apabila digunakan dengan tepat. Next. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi seperti e-commerce, pembayaran digital, dan perbankan berbasis aplikasi. Teknologi memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa. Dengan adanya digitalisasi, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah geografis. Namun demikian, di balik berbagai dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi interaksi sosial secara langsung. Sedangkan dalam bidang ekonomi, otomatisasi dan digitalisasi berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor serta meningkatkan resiko kejahatan siber. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak dan seimbang. Peran pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan literasi digital serta menciptakan kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang mendukung kemajuan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada dampak positif kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, di sini ada contoh tiga dampaknya. Yang pertama, mendukung variasi gaya belajar dan pembelajaran individual, lalu ada meningkatkan minat dan motivasi belajar, dan ada memperluas akses materi dan sumber daya. Yang pertama ini mendukung variasi gaya belajar dan pembelajaran individual, maksudnya di sini teknologi pendidikan membantu mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa dengan memberikan materi berbasis media yang variatif dan adaptif.
Nah, ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan preferensinya masing-masing, yang berdampak positif pada hasil belajar mereka. Yang kedua di sini meningkatkan minat dan motivasi belajar. Nah, di sini teknologi pembelajaran dapat memotivasi siswa melalui berbagai pendekatan yang kreatif dan menyenangkan, seperti gamifikasi, multimedia, dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan begitu, materi menjadi lebih kontekstual dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga di sini memperluas akses materi dan sumber belajar. Nah, kemajuan teknologi ini mempermudah siswa dan guru untuk mendapatkan informasi serta sumber belajar dari internet, perpustakaan digital, platform e-learning, dan basis data akademik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selanjutnya di sini contoh dampak positif kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada perluasan akses pasar dan integrasi global. Di sini teknologi digital memungkinkan pelaku usaha, terutama para UMKM, untuk mengakses pasar yang lebih luas secara nasional maupun internasional melalui e-commerce, platform digital, dan media online. Nah, ini meningkatkan volume penjualan, memperluas basis konsumen, serta mengurangi hambatan akses pasar konvensional. Selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi. Nah, teknologi ini tuh memfasilitasi pembentukan ekosistem digital yang melibatkan model bisnis baru seperti fintech, platform teknologi berbasis sharing ekonomi, platform ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, dan layanan digital lainnya. Nah, ekonomi digital di sini juga menjadi pendorong utama inovasi dalam berbagai bidang industri. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kemajuan teknologi, khususnya pada teknologi informasi dan digitalisasi, telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Nah, teknologi seperti otomatisasi, sistem digital, dan aplikasi manajemen data membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan data sumber daya sehingga output per unit input meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif kemajuan teknologi dalam bidang sosial dan budaya. Kemajuan teknologi ini membawa banyak sekali dampak, salah satunya dampak positif, yaitu dampak yang dapat diambil manfaatnya. Yang pertama, yaitu kolaborasi sosial dan budaya. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dalam bidang sosial dan budaya dengan mempermudah komunikasi antar individu, seperti munculnya media sosial dan dalam berkomunikasi melalui telepon. Lalu memperluas partisipasi masyarakat serta mendukung pelestarian dan promosi budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Akses informasi yang sangat cepat eh, membantu dalam menyebarkan budaya-budaya yang dari tempat terjangkau menuju ke era globalisasi. Selanjutnya, yang pertama yaitu dampak positif kemajuan teknologi dalam bidang sosial. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial karena mempermudah komunikasi dan memperluas jaringan pergaulan tanpa batas wilayah. Dalam berinteraksi sosial, masyarakat eh, dapat melakukannya secara cepat melalui media sosial, aplikasi pesan, ataupun platform daring lainnya, sehingga hubungan antar individu tetap terjalin meskipun berjauhan. Kemudahan ini juga meningkatkan partisipasi sosial, mempercepat penyebaran informasi, serta memperkuat solidaritas ketika terjadi peristiwa sosial seperti bencana atau kegiatan kemanusiaan. Hal ini karena informasi yang tersebar begitu cepat sehingga tidak terlalu lama dalam menyampaikan berita atau informasi. Selanjutnya dalam bidang budaya. Teknologi berperan dalam melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Sebagai tradisi, seni budaya daerah dan kuliner dapat diperkenalkan melalui media digital, sehingga dikenal tidak hanya tingkat nasional, tapi juga internasional. Budaya atau um,
budaya lokal, tradisi, seni dari tempat-tempat yang terpelosok itu dapat dikenal dengan masyarakat luas. Selanjutnya, teknologi juga membantu dokumentasi dan arsip budaya agar tetap terjaga dan tidak mudah hilang oleh perkembangan zaman. Next. Selanjutnya, dampak negatif kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan saat ini, kemajuan teknologi adalah hal yang tak bisa dihindari, karena kemajuan teknologi itu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Teknologi adalah bukti real kemajuan ilmu pengetahuan, informasi tercipta dan memberikan manfaat positif. Namun, walaupun ada manfaat positif yang dapat diambil, tetap ada manfaat negatif. Maaf, tetap ada dampak negatifnya. Yang pertama, yaitu UMKM terancam kalah saing. Perkembangan teknologi ini membuat perusahaan besar dan marketplace digital bisa menjual produk dengan harga lebih mudah daripada UMKM-UMKM yang tersebar di sekitar kita. Sehingga UMKM yang belum menguasai pemasaran digital, branding seperti dalam marketplace digital akan tersisihkan dan terancam kalah saing. Lalu ketimpangan ekonomi semakin lebar. Teknologi ini sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki akses lebih, seperti yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin tertinggal. Kondisi ini memperlebar jarak antara kelompok ekonomi kuat dan lemah. Lalu perilaku konsumtif yang meningkat. Kemudahan belanja online dan dalam marketplace digital membuat orang-orang terdorong untuk melakukan perilaku konsumtif. Lalu resiko kejahatan digital. Ekonomi digital ini sangat membuka celah penipuan online karena segala transaksi eh, pada marketplace digital dapat dilakukan dengan mudah dari hanya dalam rumah saja. Seperti contohnya phishing, peretasan akun bank, lalu pencurian data pribadi oleh oknum-oknum yang tidak berwenang, menjadikan orang-orang menjadi korban karena kurangnya literasi digital dan mudah percaya pada tawaran yang terlihat menguntungkan. Jadi, walaupun semakin maju sistemnya, semakin bervariasi juga dan canggih juga kejahatannya. Lalu, kemajuan teknologi ini dapat memperlebar ketimpangan ekonomi karena pelaku usaha besar yang memiliki modal dan akses lebih mudah itu lebih mudah berkembang daripada UMKM yang belum siap berkembang dalam eh, internasional. Sehingga tanpa dukungan yang memadai, kesenjangan pendapatan antara kelompok ekonomi kuat dan lemah akan semakin besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada dampak negatif pada kesehatan mental, di antaranya ada gangguan psikologis, terus ada masalah sosial dan perilaku, juga ada dampak pada anak dan remaja. Dampak pada gangguan psikologis tersendiri itu karena kemajuan teknologi memicu berbagai gangguan. Di antaranya ada gaming disorder, di mana membuat pengguna memprioritaskan aktivitas digital di atas kegiatan lainnya, sehingga menyebabkan gangguan fisik dan isolasi sosial. Kemudian ada nomofobia, yaitu ketakutan berlebihan jika tidak terhubung dengan smartphone atau handphone. Terus penggunaan gadget yang berlebih ini juga mengakibatkan gangguan tidur karena paparan cahaya layar menggu- meng- mengganggu ritme sirkadian. Terus depresi, kecemasan, gangguan mental, dan citra diri itu juga eh, dapat terjadi karena tekanan sosial di media sosial itu sendiri. Terus yang kedua ada masalah sosial dan perilaku, di mana perilaku kemajuan teknologi ini juga dapat memberi dampak pada perilaku antisosial, di mana membuat individu lebih nyaman di dunia maya, sehingga kontak sosial berkurang, di mana
Banyak orang kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan nyaman dengan kehidupan online. Orang tersebut bisa memiliki ratusan teman di media sosial atau kehidupan online, namun pada kenyataannya atau pada dunia nyata, teman mereka hanya beberapa saja, tidak sebanyak di media sosial. Terus, kemajuan ini juga menimbulkan maraknya cyberbullying, di mana terjadi eh, beberapa dampak serius pada kesehatan mental korban. Terus yang ketiga ada dampak pada anak dan remaja, di mana melalui kemajuan teknologi, anak sekarang banyak melakukan aktivitas dengan menggunakan handphone. Terus data menunjukkan anak menonton televisi lebih dari 170 jam per minggu sehingga mengganggu aktivitas belajar, olahraga, dan sosialisasi mereka. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan belajar, interaksi sosial, kompromi, dan berbagi. Mereka mudah terpapar konten-konten yang seharusnya memang belum untuk mereka dapat, karena mereka bisa mendapatkan secara mudah karena kemajuan teknologi tersebut tanpa adanya eh, kebijakan-kebijakan berkala. Next. Kemudian ada dampak pada keamanan pengguna dan privasi. Di antara ada ancaman keamanan data, pelanggaran privasi dan sensitif, terus ada pelanggaran hukum dan etika. Ancaman keamanan data tersendiri itu bisa terjadi karena serangan dunia maya yang mengincar informasi komputer, eh, di mana penyebaran virus, fraud, dan threat hoax merusak sistem dan mencuri data. Eh, Denial of service membuat server tidak beroperasi, sementara defacing mengubah tampilan web tanpa izin. Terus, kemajuan teknologi ini juga membuat maraknya kejahatan coding dan phishing yang mencuri data kartu kredit dan informasi sensitif lainnya. Terus, yang kedua ada pelanggaran privasi, di mana dengan kemajuan teknologi yang pesat ini membuat data pribadi mungkin tidak aman, di mana platform digital banyak mengumpulkan data tanpa persetujuan mendalam. Kebocoran data terjadi akibat lemahnya sistem keamanan, eh, intra, intersep- intersepsi dan penyadapan komunikasi elektronik dilakukan pihak tanpa tanggung jawab, serta manipulasi data digital marak dilakukan dengan mengubah, menambahkan, atau menghapus data tanpa hak. Da- eh, Terus yang ketiga ada pelanggaran hukum dan etika, di mana eh, dengan kemajuan teknologi ini banyak maraknya pelanggaran hak cipta dan haki. Hal ini terjadi begitu banyak. Terus juga ada karena kemajuan teknologi ini kan informasi cepat cepat untuk menyebar. Nah, itu menimbulkan penyebaran berita hoax juga itu menyebar dengan sangat cepat, di mana banyak warga yang hanya menggunakan informasi dari satu pihak saja tanpa mencari informasi-informasi lebih mendalam. Terus ujaran kebencian berdasarkan berdasarkan sara, gender, dan golongan juga banyak beredar. Terus juga ada ancaman kekerasan dan intimidasi melalui media digital serta pemerasan berbasis digital semakin sering terjadi. Next akan dilanjut dengan rekan saya.
Kemudian yaitu beberapa cara mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi. Nah, yang pertama itu ada pendekatan berbasis pengguna. Model pencegahan yang paling ditekankan adalah membebankan tanggung jawab tersebut kepada para pengguna internet itu sendiri. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab. Yang pertama yaitu pencegahan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, polisi, atau peradilan saja. Kemudian yang kedua, diperlukan rasa tanggung jawab pribadi dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan rasa aman dalam menggunakan internet. Dan yang terakhir yaitu dalam kerangka edukasi, etika penggunaan komputer perlu dimasukkan ke dalam kurikulum studi informatika agar membangun kesadaran sejak dini. Kemudian cara yang kedua yaitu peran aktif dari aparat penegak hukum. Mengingat perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada proses pembuatan undang-undang, hukum seringkali tertinggal. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu menggunakan kekuasaan yang luas sebagai judge-made law untuk mengisi kekosongan hukum. Kemudian, melakukan penemuan hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum ketika peraturan yang ada tidak memberikan jawaban atas kasus teknologi baru. Yang terakhir yaitu bersikap positif, kreatif, dan inovatif dalam mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang dinamis. Next. Cara mencegah yang ketiga yaitu dengan cara kolaborasi multi pihak. Nah, penanggulangan aktivitas ilegal di internet tidak cukup hanya melakukan pendekatan kriminalisasi, tetapi diperlukan juga kerjasama yang efektif, yaitu antara pengguna internet ataupun users, kemudian pemerintah dan aparat penegak hukum, serta lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas. Kemudian cara pencegahan yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Karena internet bersifat lintas batas, pencegahan cybercrime memerlukan kerjasama antar negara sesuai rekomendasi PBB yang meliputi modernisasi hukum pidana, baik secara formil maupun material. Kemudian, pelatihan khusus bagi penegak hukum untuk mendalami kejahatan komputer dan ekonomi. Kemudian, perlindungan korban kejahatan komputer dan peningkatan kesadaran untuk melaporkan tindak pidana. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi aktif dalam forum internasional dan implementasi perjanjian ekstradisi terkait cybercrime. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam PPT yang dalam materi yang kami paparkan. Baik, karena waktu yang tersedia telah berakhir, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Dampak positif dan negatif atas kemajuan teknologi dapat kita ambil positifnya, lalu kita hindari negatifnya. Kemajuan teknologi dengan ditandai dengan akses informasi yang cepat memiliki berbagai dampak positif yang dapat kita ambil manfaatnya. Seperti yang tadi telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, harapannya agar para mahasiswa dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sesi presentasi kita cukupkan sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian.
Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.